Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Iya. Wah, Harnas ini timernya baru sekarang. Gimana kabarnya teman-teman? Udah hari Jumat lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya masih baik-baik saja ya. Masih sehat-sehat. Kita ada di tempat yang berbeda lagi sekarang. Iya betul. Ya. Masih indoor juga karena masih hujan. Jadi kalau kedengaran ada suara-suara menderu-deru, nah itu ya itu suara hujan. Iya, tapi ini bukan hujan. Kalau di sini AC. Menderu-derunya suara AC, lebih kencang suara AC daripada hujan. Iya, thank you teman-teman yang udah nonton. Kemarin ada sempet satu episode yang hit sampai 500-an view. Wah, thank you banget. Yang mana ya cari aja di playlistnya gitu. Playlist kita. Kalau mau bikin yang lain jadi view-nya sebanyak itu juga boleh? Boleh. Kita undang untuk ngeklik ya. Klik like and subscribe katanya gitu. Kita bahas apa hari ini? Oke, Van. Nah, kita bawa Tupperware Magic lagi. Iya. Saat ini gilirannya Irfan buat milih temanya. Ini karena sekarang kita masuk ke ruangannya sudah tahu agak lama hujannya. Kita udah nyiapin. Kemarin kan wah hujan. Nah, jadi ini ada. Ya, jadi ada topik yang random gitu ya, yang udah kita pilihin. Kita coba pilih. Which bisa baca nggak? Ini spesial nih tulisannya. Superhero. Waduh. Wah, ini kebetulan Irfan selalu mengasosiasikan dirinya dengan Batman. Kenapa, Pan? Apakah karena gue pengen tahu ceritanya nih, kenapa di mana-mana Batman, tuh kan? Itu semuanya Batman Irfan itu. Apakah karena Irfan dulu di Sukabumi tinggalnya di dalam gua, apa gimana? Iya, kenapa ya? Kenapa lu suka sama Batman, Pan? Apa ya? Gue mulai suka sama Batman itu SMA lah kira-kira. Jadi udah lama sekali gitu. Kenapanya ya? Nggak tahu, mungkin appealing aja buat gue karena film Batman yang Michael Keaton itu kan gue lupa 89. Musuhnya apa ya itu? Musuhnya Joker. Siapa? Oh, Joker yang Jack Nicholson. Oh, Joker yang Jack Nicholson. Itu impresif sekali gitu buat gue gitu. Terus gue pikir kayak wah gitu. Ini superhero, dari semua superhero itu Batman tuh yang paling berasa gitu ininya, apa jagoannya, terus moral value-nya lain-lain gitu tuh. Jadi tapi Batman nggak punya superpower kan? Di film Justice League yang mau dirilis ulang beberapa hari lagi, itu Bruce Wayne ditanya sama Flash, so what's your superpower again? Terus Bruce Wayne menjawab, I'm rich. Jadi itu termasuk superpower ya. Jadi ya itu kenapa gue suka Batman. Satu karena dia orang aja gitu, dia orang biasa saja gitu yang karena unfortunate event dalam hidupnya dia harus mengambil jalan yang tidak semestinya gitu untuk menjadi superhero karena orang tuanya ditembak penjahat dan lain-lain lah gitu. Jadi apa ya, motivasi dia jadi superhero itu menurut gue dari seluruh superhero yang ada di kisah yang ada sekarang itu, Gundala termasuk, itu dia yang paling kuat gitu alasannya. Kenapa lo mau jadi superhero? Ya orang tua gue ditembak di depan mata gue gitu kan gitu. Terus gue punya semua resource yang gue bisa untuk membalas, ya gue jadi itulah gitu. Kalau kayak yang lain kan biasanya kan kalau superhero, cerita superhero origin biasanya apa sih kan? Biasanya ini kan ada kecelakaan kan, kayak di lab, Spider-Man digigit gitu, digigit laba-laba gitu. Terus Flash kena setrum gitu, segitu-gitulah, kena setrum sih, petir gitu, gitu. Terus yang lain-lain lah gitu. Atau memang dari kecilnya sudah superhero kayak Wonder Woman gitu. Wonder Woman memang dari kecilnya dia sudah superhero gitu. Jadi buat gue Batman itu turning point-nya itu bagus gitu. Dan dia memilih jalan yang agak dark gitu, sementara kan
Ya gue zaman SMA ini gue kan interest gue kan ke arah musik juga, metal gitu. Jadi kayak semuanya fits lagi. Temanya kan gelap. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang pernah ada ini sih, pernah ada kayak ya suka gitu lah ya, maksudnya Batman gitu. Terus pernah dapet ini gitu, pernah dapet kayak dorongan untuk suka terus gitu. Akhirnya gue tuh udah kuliah, lagi main ke Cinere, di Cinere Mall tuh dulu tuh ada toko komik. Cinere Mall. Masih ada ya? Dulu. Sekarang masih ada sekarang, ya? gue juga udah lama. Wah, teman-teman bisa komen kalau yang masih ada Cinere Mall gitu. Masih ada nggak toko komiknya gitu ya? Dulu di bawah itu ada toko komik bagus pisan gitu. Nah, gue ke situ sore-sore iseng aja gitu. Cari gitu. Ya baca-baca lah sebenarnya mah. Terus gue nemu ini komik Batman yang pertama, pertama kali terbit gitu. Batman yang pertama kali terbit. Ya replika sih, bukan replika sih, reprint lah gitu ya. Okay. Reprint, cetak ulang, rilis ulang gitu. Covernya warna ungu. Sangat tidak Batman lah gitu. Sangat tidak dark gitu. Batman and Robin. Kayaknya bukan Batman pertama, tapi Batman and Robin pertama lah gitu. Pokoknya cukup tua, di reprint gitu, bagus. Baru sih cetakannya mah tahun 90-an waktu itu. Bukan cetakan tahun 50-an. Nah, gue beli, terus si yang punya kiosnya, nggak tahu kalau nonton mungkin, itu saya yang punya gitu. Pokoknya dulu yang punyanya tuh terus ngelihat gue segitu antusiasnya sama komik itu, dia ngeluarin beberapa seri Batman yang cukup jarang gitu, dan gue dikasih. Ini kayak, nih bagus nih, jarang nih adanya nih, terus nih kalau suka yang ini bagus nih, ini jarang juga nih adanya nih, saya dapetnya di Jepang dia bilang. Terus, wah iya nih mas, bagus nih, boleh baca nggak? Baca aja terus. Suka, bawa aja. Dia bilang, berapa? Bawa aja. Jadi gue beli satu, gue dapat bawa pulang tuh 3. Begitu Batman semua gitu, ya udah dari itu gue kayak. Nih lu inget nggak muka wajah pemilik tokonya, Van? Samar-samar lah gitu. Samar-samar ya? Mirip sama yang punya Marvel itu nggak, yang suka keluar di film-film Marvel? Apa namanya? Stanley. Jangan-jangan yang itu udah tua, bule, rambutnya putih, gue bisa balik. Itu Stanley. Itu ya itu terus gue pikir kayak, wah ya udahlah, gue makin suka gitu. Gitu. Jadi emang dari bacaan dari kecil juga, kalau komik mah kan selain apa? Lu kecil komik baca apa? Gue Tintin paling gitu. Iya, Tintin paling. Tapi gue pernah hampir ketemu superhero beneran, Van. Jadi menarik juga nih. Jadi gue lagi datang di acara lembaga molekuler Eichmann. Yang Bu kan karena kenal sama Bu Hera Sudoyo, terus Bu Hera bilang ada seminar nih, dateng dong gitu. Nah, dua alasan gue datang. Pertama topiknya kan saintifik ya. Kedua makanannya biasanya enak kalau Bu Hera. Bener. Jadi kalau ada acara di Eichmann datang. Di Eichmann makanannya enak. Makanannya enak, kopinya bagus biasanya gitu. Jadi datanglah gue ya. Nah setelah gue datang, kan presentasi waktu itu Bu Hera mempresentasikan mengenai penelitiannya dia lah, keliling-keliling genetika Indonesia. Terus ada satu orang dari Spanyol apa dari mana gitu ya, dia kan itu genetika, jadi memprogram sel untuk jadi apapun yang dia mau gitu. Terus contohnya gue inget banget, dia keluarin satu video, jadi sel di petri dish gitu, yang diprogram atau diprogram gennya supaya jadi sel jantung. Terus dia lihat berdenyut-denyut kan, judut gitu. Dia lihat tuh kan berdenyut-denyut, gue berhasil memprogram sel biasa menjadi sel jantung, dia bilang. Kan yang datang profesor-profesor doktor. Gue angkat tangan, nanya, lu nggak ada accident di lab lu kan? Dia bilang, gue kerja di basement sih.
Mungkin belum katanya. Semua orang ketawa denger gua pertanyaan gua. Lu nggak pernah ada accident jatuh petri disknya atau genetiknya loncat atau gimana kan katanya. Dan apa namanya? Itu menarik banget. Jadi itu hampir ketemu superhero beneran gitu. Dia salah colek dikit dia jadi superhero. Gue kalau lagi di lab ya sekarang sih gue udah jarang di lab ya. Maksudnya sebelum pandemi pun gue jarang di lab. Tapi waktu masih benar-benar berkantor di dalam lab gitu, itu gue sering berpikir kayak gitu. Apalagi kalau di luar udah hujan deras, petir-petir gitu ya, gue langsung ngeluarin percobaan gue. Sambil kalau mau samber sekarang dah. Supaya jadi superhero gitu ya. Ya pilihannya kan apalagi kalau lu sudah dokter gitu ya. Pilihannya nggak cuma jadi superhero, tapi jadi super villain juga. Yeah. Kalau jadi penjahat sudah dokter tuh enak gitu, Dokter Doom gitu. Yeah. Ini masa? Oh ya penjahat rata-rata dokter ya? Iya, kalau nggak ada Doom MSC gitu. Joker MM gitu nggak ada. Semua dokter-dokter yang benar juga ya. Jadi kalau mikir ya kalau nggak jadi superhero ya lawannya lah gitu. Iya, di antara superhero yang lulus S3 berarti cuma Doctor Strange sama Doctor Who. Dua itu doang. Ya Hulk itu PhD-nya 9 kalau. Oh ya, Hulk juga ya. Bruce Banner itu Bruce Banner ya. Gitu. Kita sebagai orang yang beneran ngalamin gitu nyelesain satu PhD gitu. Ngelihat Bruce Banner punya PhD 9 itu bukannya kagum gitu. Gue begitu ngelihat tahu Bruce Banner itu PhD-nya 9, komentar gue adalah naonan. Ngapain gitu. Nggak bosen itu teh bikin tesis gitu ya. Nggak bosen lu sidang disertasi. Sampai 9 gitu. Nah kalau gue sendiri Van, ada superhero masa kecil sama ada superhero udah gede gitu. Ya kalau gue kan waktu masih kecil ya namanya anak kan ngumpulin Superman lah ya, terus Batman, terus apa. Tapi sesudah gue gede nontonnya kan film-film Marvel tuh. Oh iya. Nah, gue tuh kagum banget sama storytellingnya film-film Marvel DC Comics itu Van, karena sekarang lu bikin film tentang Superman, mau mungkin beneran Superman mah gitu kan nggak mungkin, dia udah pasti. Jadi sebelum cerita lu udah tahu itu jagoannya nggak bakal mungkin kalah gitu ya. Dan ceritanya ketebak ujung-ujungnya dia pasti menang. Tapi twistnya itu sampai terakhir si apa namanya yang Marvel teh terakhir, yang Thanos Endgame ya, sampai terakhir Endgame ceritanya. Jadi kita udah tahu lah bakal menang gitu ya. Tapi plot twistnya itu luar biasa gitu, storytellingnya sampai kita yang udah dewasa ini bisa relate sama ceritanya. Bukan film anak-anak kan itu semua Marvel-Marvelan ya, nonton udah gede soalnya. Itu gua kagum pisan tuh yang baru launching kan Wonder Woman 1984 ya. Nah itu juga gua baru nonton tuh. Menarik juga. Jadi gue kan nontonnya sama anak-anak, walaupun tuh bukan film anak-anak sih, tapi mereka ikut nonton lah. Kalau superhero harusnya mah relatif aman, relatif aman lah, tinggal merem-merem dikit gitu kan. Nah itu kan penjahatnya ada kayak semacam batu gitu, di mana dia bisa wish apapun juga pasti dapat gitu kan. Dan ceritanya kalau ada batu itu keluar berarti peradabannya hancur gitu. Karena kalau gue mau apa nih, gue mau jadi presiden, berhasil jadi. Yang satu lagi mau apa, kalau semua orang dapat keinginannya, maka dunia ini akan hancur gitu. Sampai akhirnya jagoannya itu adalah gue ngelepasin deh, gue nggak mau wish itu gitu. Begitu dia lepasin wishnya, balik lagi kan normal lagi. Nah sejak itu kalau anak-anak gue kekeh pokoknya mau makan sekarang atau mau makan es krim sekarang, inget nggak Wonder Woman tadi? You know what happens if everybody get whatever they want? Dan itu tuh maksud gue ya relatable gitu. Kita yang udah gede juga mengalami itulah ya. Ada orang yang serakah, tapi yang anak kecil juga bisa ngerti gitu. Jadi gue bilang itu storytellingnya untuk membuat itu believable gitu ya. Iya. Superhero itu kan yang di-highlight kan tuh, apalagi kalau yang klasik ya, yang klasik tuh kayak Wonder Woman, Superman, Batman itu kan values. Karena kan itu tahun 50-an, tahun 60-an. Iya, betul. Ininya golden eranya ya. Betul. Mereka sebenarnya udah dari tahun jauh lebih tua dari itu. Jauh lebih tua dari itu, iya. Cuma
golden eranya kan di tahun 60-an 50 itu kan di mana moral value of families dan lain-lain itu kan lagi di Amerikanya ya, itu lagi hits gitu. Jadi ya apa kayak Superman gitu, wah itu American value gitu. Iya. Captain America ya, betul. Ini kan berani, jujur, gitu-gitulah gitu. Ya banyak kan pesan moral sih kalau zaman ininya mah, kalau zaman dulunya waktu di develop gitu. Cuman ya ini value universalnya itu ke bawah gitu sampai sekarang. Iya, dan storytellingnya itu masih membuat kita yang tua ini pun masih enjoy filmnya gitu loh, Van. Ya kan, kalau sekarang kita suruh nonton apa Chipmunks kan bosen gitu ya, nggak relatable buat kita gitu loh. Tapi kalau cara bikinnya, plotnya, terus nilai-nilai yang diajarkan oleh film itu tuh buat kita tuh masih believable, tapi filmnya masih enjoyable gitu kan. Lu nggak merasa diguruin Superman tuh harus begini-begini, enggak kan, tapi ya lu asik aja nontonnya gitu. Itu kata gua superhero dewasa itu ya gitu. Misalnya Avengers dulu gua waktu kecil mah kayaknya jarang lah beli komik-komik gitu ya. Gua bukan orang yang ngoleksi komik gitu. Tapi udah gede taunya. Oh, jadi si ini tuh namanya ini gitu. Taunya waktu udah gede gitu. Kalau gua baca memang dari kecil. Dulu dari kecil baca ya? Gua dari kecil itu bacanya komiknya selain yang Tintin atau Lucky Luke gitu. Gua bacanya komik DC itu, komik Superman, komik itu nggak rutin sih, tapi cukup sering gitu. Sampai gede, sampai SMA, sampai kuliah itu masih suka dapet komik. Jadi lo inget mungkin waktu di zaman kita SMP SMA itu ada komik Tiger Wong gitu. Iya dong. Itu lumayan juga, gue baca juga tuh. Gue nggak baca itu. Gue bacanya tetap komiknya DC. Gitu. Jadi tuh kayak begitu gue lihat kakak gue baca komik Tiger Wong gitu, gue pinjemin, gue lihat gambarnya naon sih gitu kan, orang yang tinggi-tinggi panjang-panjang, api-api segala macam. Sementara kalau komiknya DC di tahun 90-an itu menurut gue itu lagi bagus-bagusnya gitu, kayak sudut-sudut sinematografinya, waktu bayangannya baca itu, jadi iya di ininya di komiknya. Terus ceritanya tuh makin rumit gitu, tapi belum kayak sekarang. Kalau komik superhero sekarang itu ya, atau cerita superhero sekarang, Avenger aja yang lo lihat. Iya. Bahkan Superman dan Wonder Woman yang sekarang gitu, itu ada kelemahannya, ya kan? Superman ada kelemahannya. Superhero-nya maksudnya? Iya, Superman itu maksudnya kelemahannya itu bukan ya, kalau Superman kena kryptonite itu mah dari zaman dulu gitu. Cuma kayak kelemahannya dia itu kalau Lois Lane-nya kenapa dia emosional gitu. Terus si Wonder Woman kan yang di 1984 itu kan mulai kayak dia pengen cintanya kembali, kayak gitu lah. Ada kelemahan emosional, manusiawi gitu, aspek manusiawinya. Tahun 90-an mah tidak ada, semua superhero jagoan. Gak ada matinya kalau kata orang Betawi. Nggak ada. Batman geprak udah gitu. Nggak ada tuh, dia habis geprak terus mukanya gitu sampai mikir, harusnya nggak gue geprak, enggak. Kalau sekarang gitu, kalau yang sekarang gitu. Jadi ada aspek emosional, ada apa yang dibuat supaya superhero ini lebih manusiawi gitu. Padahal tahun 90-an superhero ya, dan mereka superhuman udah gitu. Di Batman itu yang manusiawi itu justru tokoh yang paling gue suka itu Alfred. Si butlernya ya. Jadi kalau 90-an itu Batman itu bukan manusia gitu ya, dia superhero gitu. Yang manusia Alfred. Dan yang bikin dia tetap jadi manusia ya si Alfred itu. Nah, kenapa lo suka sama Alfrednya? Ya gimana ya, kayak Alfred itu back office-nya superhero gitu. Jadi kalau lo selama ini membayangkan misalnya kayak superhero itu pakai kostum gitu. Iya. Yang ngejahit kostumnya siapa? Ya, gitu kan? Atau Batmobile gitu kan, Batman pakai Batmobile. Itu yang ganti oli siapa? Kan nggak mungkin ke bengkel Cahaya kan?
Nah itu jadi dia Si Alfred itu ya? Alfred itu mulai dari ngerapiin kostum sobek sampai ganti oli ini mobil. Oh. Dia kayak, makanya gue pikir sebenarnya yang jagoan ini dia. Terakhir tuh Batman apa ya, Van? Justice League itu yang kalau film ya, ya Justice League itu. Sama nanti yang baru kan yang mau keluar nih Batman yang merah tuh The Batman. Nah judulnya ya pemerannya tuh yang siapa tuh yang Robert Pattinson. Oh, yang dulu vampir-vampir itu? Vampir-vampiran itu. Oh, memang jadi dia nggak Batman. jauh-jauh dari kelelawar. Peminum darah gitu ya. Waktu itu kan banyak yang bilang gitu, wah Robert Pattinson jadi Batman nggak cocok ini. Ih cocok, dia mah udah muka pucat kan gitu. Karena darah berkurang dan dia sering begadang gitu. Cocok udah. Nggak, itu karena waktu Marvel buka lowongan untuk ngisi Batman, mencantumkan 3 tahun pengalaman. Berhubungan dengan kelelawar gitu. Jadi kalau nggak dia ya peneliti ini COVID yang nemu di kelelawar. Aduh, jadi menurut lu perlu nggak sih orang punya superhero? Mungkin projection ya, itu superhero tuh sama kayak idola lah sebenarnya ya kan. Ada yang idolanya pemain bola gitu, ada yang idolanya musisi gitu, ada yang idolanya artis sinetron. Sekarang ibu-ibu lagi suka sama artis sinetron siapa itu yang di RCTI gitu. Menurut gue sih projection ya, jadi kayak lu melihat ada value gede di orang ini yang gue pengen kayak gitu atau harusnya gue tuh kayak gitu. Nah itu mah nggak harus superhero sih kalau menurut gue, tapi punya projection itu tuh menurut gue sih sehat lah gitu buat emosi gitu. Kalau gue bilang sih cukup penting, Van. Soalnya kan sebetulnya kalau di tahun 50-an ya, Amerika itu kan baru bangun nih, habis Perang Dunia Kedua sebagai negara maju gitu ya. Cuman kan dia nggak punya values. Kalau lu ngomong values, yang diomongin apa? Dewa-dewa Yunani gitu kan. Jerman tuh kan dia nyari Gudrun lah dan lain-lain, raja-raja yang zaman dulu kan. Amerika kan nggak punya gitu. Jadi role model dia mau lihat ke siapa, itu kan punya yang lain kan, bukan punya dia. Nah dia create superhero dengan values yang dia suntikin. Oh, gue mau bangsa gue kayak gini nih gitu kan, kayak Captain America gitu kan, kayak siapa gitu. Nah terus dan dia jadikan tuh jadi model kan. Kalau anak-anak baca kan jadinya dia masuk ke kepala dia, oh iya ya harusnya jadi orang tuh seperti ini, valuesnya seperti itu gitu. Ya kalau kata gue sih kenapa Marvel itu penting, atau gue juga pernah baca juga, orang Amerika melihat itu sebagai projectionnya mereka gitu. Ya kan, penting juga gitu. Buat apa ya? Itu value bangsanya yang ada di situ. Karena kita nonton film itu, kita tahu semua kan orang Amerika gitu. Iya, projection itu apa ya? Itu kayak di titik paling ekstrim adalah ngejaga lu tetap kayak punya garis gitu di kiri kanan. Jadi kayak ya gue nggak akan ngelewatin ini, gue akan ngelewatin itu. Kayak projection gue itu gitu. Ini kayak mungkin istilahnya mungkin nggak tepat ya projection, tapi dalam terminologi gue ya kayak lu tuh memproyeksikan diri lu sebagai idola lu itu. Gitu. Makanya kan ada yang suka ngomong kalau di film-film Hollywood lah segala, what would your idols do in this situation gitu misalnya. Nah, itu kan kayak coba bayangin kalau misalnya lu lagi putus asa atau apa gitu, sementara lu suka sama Michael Jackson misalnya gitu kan, pasti what would Michael Jackson sing in this condition gitu kan. Jadi gue kadang-kadang what would Bruce Wayne do? Bruce Wayne mah banyak duitnya. He would go to the internet banking. Kalau lagi buka-buka Tokopedia, what would Bruce Wayne buy? Tapi bagus sih, Van. Menurut gua your superpower is rich, itu artinya masih di bumi lah, ya kan? Kalau lu pengen bisa terbang mah agak susah kayaknya, ya, kayak Superman gitu ya. Tapi kalau pengen kaya ya mungkin bisa lah gitu. Masih lumayan bisa gitu. Nah yang asik ini kalau lu lihat ya kan selalu ada pola di komik itu kan selalu ada superhero sama super villain gitu. Di dunia nyata ini kayak gimana gitu. Yang satu kan pasti orang kaya banget, yang satu ini terus nanti yang satu jadi jahat, yang satu jadi baik gitu. Kalau ini juga buat yang nonton ya, kalau pasti kan tahu ya Elon Musk.
banyak yang bilang kan ini Elon Musk kalau jadi super villain bagus banget nih. Iya. Iya. Dia udah punya roket ke luar angkasa, gitu. Punya mobil listrik segala macam, kaya banget gitu. Bisa menguasai, kemarin main-main sama Bitcoin terus langsung value-nya aur-auran. Nah itu kan dia kalau jadi super villain bagus sekali itu buat storyline gitu. Nah superhero-nya siapa? Pertanyaannya kan itu kan, kalau Elon Musk jadi super villain, superhero-nya siapa? Pernah dengar bukan Richard Branson, gue jadi lupa namanya. Jadi ada satu orang yang nemuin teknologi untuk bisa terbang pakai roket di tangan. Nah, nanti gue tulis lah di teksnya di sini namanya siapa. Dia inventor gitu, inventor. Tapi terus dia ngelatih latihan segala macam untuk bisa terbang pakai alat yang dia bikin sendiri gitu. Nah, gue pikir, dan dia pengusaha yang cukup sukses juga gitu. Terus gue langsung mikir, nih orang ini kalau Elon Musk memutuskan untuk jadi super villain gitu, gue berharap orang ini jadi superhero-nya. Berarti gue ralat dong ya, bisa terbang pun bisa, nggak cuma bisa tapi jadi pakai kayak alat. pakai alat. Bisa terbang pun harus bisa gitu. Iya. Oke teman-teman, terima kasih nih udah dengerin diskusi kita tentang superhero. Kalau ada yang mau komen-komen, Pak, ada superhero yang Jepang kita belum sempat bahas kan? Indonesia ada Gundala, ada teman-temannya juga ya. Sri Asih ya. Jadi bisa di komen, bisa dimasukin di komen. Mungkin nanti kalau ada yang lebih detail kita lanjutin. Kalau mau kita ngomongin superhero, lanjutin Pak, tulis aja nanti kita lanjutin. Superhero jilid 2. Sequel, jilid 2. Kita akan bahas sequel. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton. Hati-hati, COVID-nya masih ada. Jadi masker, sanitizer, ya. Dan kalau nggak ada duitnya, nggak usah keluar rumah. Hujan di aja. Saya Harnas. Saya Irfan Gardaria. Sampai jumpa. Bye.